Inspektur Surjan Sekawat yang berhadapan dengan masa lalu yang menyedihkan harus menyelidiki kasus pembunuhan tingkat tinggi, mengatasi pernikahannya yang hancur, dan menggunakan bantuan dan penghiburan dari seorang wanita penghibur bernama Rosie. Pada larut malam di jalan sepi tepi laut, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali. Tampaknya, mobil tersebut mencoba menghindari sesuatu dan melaju terbang ke laut. Pada keesokan harinya, Inspektur Polisi Senior Surjan Singh Sekawat dengan asistennya Deprat Kulkarni memulai penyelidikan. Setiap saksi kejadian mulai dimintai keterangan. Mobil hanya melaju sendiri dalam kondisi jalan yang sepi. Semua saksi berkata sama, mobil seolah membanting setir menghindari sesuatu. Para saksi bercerita ada kejadian yang sama 3 tahun yang lalu. Ketika mobil berhasil diangkat ke permukaan, terungkap bahwa si pengemudi adalah Arman Kapoor, seorang artis terkenal yang sedang naik daun. Tubuh Arman diambil dari laut dan diidentifikasi oleh istrinya Sonia. Sang istri bingung kenapa Arman, seorang bintang film besar, mengemudi sendiri padahal dia memiliki supir pribadinya yang bernama Ramu dan berkendara tanpa asistennya Yupraj. Jelas, Surjan akan menginterogasi kedua orang itu. Di lain tempat, Sanjay, teman akrab dari Arman, membatalkan kepergiannya setelah mendapat kabar kematian Arman di televisi. Berita kematian seorang bintang besar Bollywood menjadi viral, apalagi diketahui daerah yang menjadi tempat kejadian perkara adalah lokalisasi dunia malam. Di daerah di mana banyak wanita penghibur tinggal, berita itu menjadi topik hangat. Seorang pesuruh yang bernama Temur menemui Sasi, seorang penyalur wanita penghibur. Temur memberitahu berita kematian Arman, yang nampaknya Sasi sangat terkejut mendengar berita tersebut. Kasih Sasi bahkan mengspil bahwa Arman menemui si penyalur pada malam kejadian. Namun, Sasi memotong pembicaraan dan mengusir Temur. Dengan menampar kekasihnya, Sasi memberitahu untuk menjaga mulutnya agar jangan lenjeh seperti ibu-ibu komplek di sinetron Indosiar. Sasi nampak menyembunyikan sesuatu akan kematian Arman, di mana awak media sudah menyerbu kediaman duka sang artis. Di kantor polisi, Surjan mulai menyelidiki tentang waktu kejadian. Di lokasi syuting setelah selesai, Arman menyuruh supir dan asistennya untuk pulang dan membiarkan dia sendiri yang mengendarai mobil. Arman meninggalkan studio film setelah selesai syuting pukul 2 pagi dan kecelakaan itu terjadi pukul 4 pagi. Dia pasti berhenti di suatu tempat di antara waktu tersebut. Karena investigasi bocor ke media, Surjan menerapkan disiplin keras kepada anak buahnya agar tidak membocorkan apapun ke media sampai kasus ini terpecahkan. Salah satu anak buahnya memberitahu bahwa lokasi tewasnya Arman ada banyak kecelakaan aneh seperti itu di bagian jalan yang sama dalam 3 tahun terakhir. Olah kejadian perkara dilakukan di tempat kejadian di mana Surjan mengidentifikasi tidak ada yang salah dengan kendaraan korban. Arman seolah membanting setir menghindari sesuatu. Dan kembali, semua anak buah Surjan berkata banyak kejadian serupa di sana beberapa tahun terakhir. Sementara itu di tempat lokalisasi dunia malam, Sasi yang bekerja sebagai seorang penyalur wanita penghibur mulai memilih siapa aja yang bisa bekerja untuknya. Kecuali satu orang wanita bernama Nirmala yang ditolak. Nirmala dianggap sudah expired sebagai wanita penghibur. Kini, banyak polisi yang mencari informasi tentang kasus Arman Kapoor di daerah tempat Sasi bekerja. Dia nampak khawatir akan hal itu. Oleh karenanya, Sasi membereskan semua barang-barang tersembunyinya dan berniat akan pulang kampung di waktu yang cepat. Temur yang disuruh membeli sebuah kartu perdana baru mendatangi Sasi dan melihat dengan curiga, Sasi membuang kartu lamanya. Dengan diam-diam, Temur mengambil kartu perdana yang dibuang Sasi dan mengintai pembicaraan Sasi dengan kekasihnya. Ada yang disembunyikan Sasi, dan itu adalah rahasia yang sangat besar. Di lain tempat, kehidupan pribadi Surjan telah kacau sejak putranya yang berusia 8 tahun, Karan, baru-baru ini tenggelam saat tamasya keluarga. Istrinya, Rosni, masih berduka, dan Surjan merasa bersalah akan kejadian tersebut. Karena kejadian yang menimpa sang anak, Surjan mengalami insomnia akut. Di siang harinya, Rosni kedatangan tetangga rumahnya, Ibu Preni, yang nampak sangat ingin tahu dengan kehidupan Rosni dan Surjan. Dia melihat foto Karan dan tersenyum seolah pernah bertemu dengannya. Kembali ke penyelidikan kematian Arman di mana Surjan menemui Sonia dan Sanjay tentang perkembangan penyelidikan. Di sana, Surjan mengetahui bahwa pada malam kecelakaan Arman bepergian dengan uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang telah hilang. Akuntan Arman yang mengatakan bahwa Arman telah melakukan 2 penarikan uang tunai dalam jumlah besar di 2-3 tahun terakhir ini. Proses interogasi dilakukan kepada akuntan di mana dia melihat Arman meletakkan uang tersebut di sebuah tas berwarna hijau. Dari sini terungkap, Sasi memang terlibat atas kecelakaan Arman di mana pada suatu hari, Sasi mengeluarkan tas hijau dan memindahkan uangnya ketika dia ingin keluar kota. Sang angkutan memberitahu salah satu pembayaran sebesar 1 juta rupiah tersebut dikirimkan ke Hotel Lido dan memberikannya kepada resepsionis di sana.
Hotel Lido pun diperiksa oleh Surjan dan jajarannya. Dari sana, terungkap bahwa resepsionis yang bertugas tahun lalu sudah tidak bekerja di hotel. Surjan menyuruh Devrat untuk mencari si resepsionis di kediamannya di rumahnya di desa. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Arman telah memberikan uang tersebut kepada seorang pemeras, seorang penyalur wanita penghibur bernama Sasi. 3 tahun yang lalu, Sasi telah melakukan upaya menutup-nutupi kelakuan Arman. Begitu Sasi mengetahui kematian Arman, dia kabur dengan uang tunai tersebut. Suatu saat, ketika pertemuan warga yang sudah selesai, Frenny berkenalan dengan Surjan. Di saat itulah, ia mengungkapkan bahwa telah berbicara dengan Karan anaknya yang sudah meninggal. Dia mengatakan putranya Karan ingin sekali berbicara dengan ayahnya. Sontak saja, Surjan marah dan tidak percaya apa yang dikatakan Frenny. Namun, Rosni mendadak kaget ketika Frenny memanggil Surjan Dada. Panggilan kesayangan kepada Surjan dari Karan. Surjan marah mendengar saran ini. Rosni ingin mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi Surjan tidak akan percaya pada omong kosong dunia perdukunan. Surjan tetap menolak atas apa yang terjadi dan pergi dari rumah saat itu juga. Lebih baik dia bekerja menyelesaikan kasusnya. Dalam renungannya, Surjan merasa sangat bersalah atas kematian putranya. Di hari yang naas itu, saat Karan dan temannya izin dengan Surjan dan Rosni untuk bermain, Karan malah bermain menggunakan kapal di tengah danau. Di sana, kapal yang dikendarai terbalik dan membuat Karan tenggelam. Merenungi kejadian itu, Surjan kembali ke tempat di mana Arman kecelakaan. Di sana, seorang wanita penghibur bernama Rosi menggodanya. Pada malam itu, Surjan jelas menolak tawaran Rosi untuk bercocok tanam. Akan tetapi, Surjan bertanya apakah dia bisa menjadi informan karena petunjuknya nanti terbukti sangat membantu untuk penyelidikan. Rosi memberitahu keberadaan resepsionis yang dicari kepolisian. Informasi dari Rosi terbukti legit tentang resepsionis yang memberitahu bahwa pada waktu dia menerima uang dari Arman, semua uang diberikan kepada Sasi, seorang penyedia layanan mantap-mantap di sana. Atas dasar itu, Surjan dan semua kepolisian kini mencari keberadaan Sasi. Dimulai dari bertanya kepada kekasihnya Marika dan sampai ke tempat Sasi biasa bekerja. Kembali ke rumah tangga Surjan dan Rosni. Semenjak kematian putranya, kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi sama. Hubungan Surjan dan Rosni menjadi dingin dan tidak ada kebahagiaan lagi. Bahkan, Surjan jarang pulang ke rumah dan apabila di rumah, dia tidak pernah tidur seolah marah kepada dunia. Ketika dia meminjamkan mata, mimpi buruk selalu terjadi dan kembali memikirkan seandainya pada saat itu dia menolak ketika Karan minta izin, maka Karan tidak akan kehilangan nyawa. Teman Sasi yang selalu tertindas, Temur, yang mengambil kartu perdana Sasi yang dibuang mengetahui ada sesuatu rahasia besar yang terjadi. Bahkan, dia sampai mendapat interogasi yang keras dari Surjan, namun Temur tetap diam akan informasi tentang Sasi. Setelah mengetahui Sasi telah mendapat uang dari Arman, Temur mulai mengaktifkan nomor perdana yang diambil dan mulai memeras nomor yang tertera dengan menggunakan nama Sasi. Temur mengetahui bahwa Sasi telah meminta 50 juta rupiah dari Arman dan sekarang mengganggu si penelepon misterius untuk sisa 30 juta lagi. Pada saat mencari Sasi di Hotel Lido, Surjan kembali bertemu dengan Rosi dan mulai kembali mencari informasi darinya. Rosi mengajak Surjan untuk melihat bagaimana dia bisa menyenangkan hati Surjan yang sedang kesepian, akan tetapi saat itu Surjan menolak. Rosi pada saat itu hanya memberi petunjuk tentang sesuatu yang tenggelam dan akan timbul ke permukaan. Temur yang selama ini ditindas Sasi berniat akan membalas semua kelakuannya. Dia akan memeras dan mengambil posisi yang menguntungkan, lalu pergi dari tempat terkutuk yang selama ini dia tinggali. Suatu hari, Rosni mendapat surat kaleng dari arwah Karan yang dikirimkan oleh Frenny tetangganya. Sejak saat itu, Rosni percaya dan mencari penghiburan dari tetangganya yang seorang cenayang, Frenny Mistry, yang mengaku berhubungan dengan jiwa Karan. Diketahui, Rosni dan Surjan yang baru-baru ini pindah ke gedung tempat Frenny juga tinggal. Rosni melakukan sesi memanggil arwah Karan dengan Frenny tanpa sepengetahuan Surjan. Kini dia dapat berkomunikasi dengan arwah anaknya. Di kantornya, Surjan memikirkan bagaimana semelehoinya tubuh Rosi dengan spek ani-ani, dan seketika dia ingat tentang mayat yang ditemukan beberapa hari yang lalu, jasad tanpa identitas yang sengaja ditenggelamkan. Ternyata benar, jasad tersebut adalah Sasi, orang yang selama ini dicari Surjan. Seseorang telah menyuruh Sasi dihilangkan nyawanya. Sasi tertembak tepat di kelapanya oleh seorang profesional. Dari jasad itu juga ditemukan barang-barang yang dibawa termasuk uang yang dibawa Sasi. Kematian Sasi menjadi berita besar di daerah lokalisasi. Hal itu membuat Temur gemetar ketakutan. Masalah yang dibawa Sasi adalah masalah yang sangat berbahaya. Untuk itu, Temur dengan licik kembali menjual Malika, kekasih Sasi, untuk kembali ke dunia malam. Dan dia terus mencari keberadaan uang yang disembunyikan Sasi di sana. Temur juga menemukan sebuah kepingan CD yang berisi video kamera tersembunyi Hotel Lido.
Dalam video itu terungkap, Arman Kapoor, si artis terkenal bersama temannya Sanjay dan Nikhil, pernah memakai jasa wanita penghibur bernama Rosie. Taimur juga mengingat pada waktu itu, Rosie pulang dengan penuh luka setelah melayani Arman dan kawan-kawan. Ketika laporan diberikan kepada Sonia, istri Arman, oleh Surjan tentang kemungkinan pemerasan yang dialami keluarganya, Sonia mulai mencurigai apakah suaminya pernah memakai jasa wanita penghibur. Surjan tidak pasti menjawab karena sampai saat itu, motif Sasi memeras Arman belum diketahui. Di saat yang sama, Sanjay menerima telepon dan terungkap bahwa nomor telepon misterius di kontak kartu perdana Sasi adalah milik Sanjay, dan bisa dipastikan orang yang menyewa profesional untuk menghilangkan nyawa Sasi adalah dirinya. Taimur mengetahui bahwa si penelpon di nomor kontak kartu Sasi telah memerintahkan penghilangan nyawa terhadap Sasi. Dia telah membaca pesan Sanjay dan meminta Sasi untuk menemuinya di karnaval di mana Sasi dihabisi dengan tembakan senapan. Kembali ke keluarga Surjan, kehidupan Rosni kini membaik. Raut wajahnya berubah yang tadinya kelam menjadi bahagia setelah melakukan kontak dengan arwah Karan. Dia tahu Karan dalam keadaan baik-baik saja di alam lain. Rosni mengajak Surjan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya kembali, menghangatkan cinta yang sudah menjadi dingin di antara keduanya. Namun, ketika Rosni sudah membaik, keadaan sebaliknya dialami Surjan. Rasa bersalahnya terhadap kematian sang anak membuat jiwanya kosong dan penuh penderitaan. Dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan waktu, menyalahkan orang lain, menyalahkan sisi dunia atas apa yang terjadi kepada dirinya. Setiap hari, Surjan hidup dalam penyesalan dan menghakimi Tuhannya. Kondisi psikologisnya sangat tertekan. Bukannya berdoa di kuil, Surjan malah datang ke tempat lokalisasi wanita penghibur dan menemui Rosie, lalu mengikuti dan mengajaknya ke suatu tempat yang sepi. Di sana adalah tempat rahasia Rosie, sebuah tempat damai di mana hampir tidak ada orang yang ke sana. Di momen itu, Rosie mengungkapkan bahwa dia pernah melayani teman akrab Arman ketika dia belum terkenal sekarang. Rosie juga mengungkapkan bahwa dia sedang menunggu seorang menemukannya dan menyelamatkannya. Sebuah pernyataan ambigu yang dilontarkan mulut Rosie. Namun, Surjan masih belum paham akan perkataan dari Rosie. Surjan lalu menemui salah satu teman Arman, Nikhil, untuk dimintai keterangan, namun kondisinya kini sangat memprihatinkan. Dia mengalami mati otak dan tidak bisa berkomunikasi. Diketahui, kondisi yang dialami Nikhil akibat kecelakaan 3 tahun yang lalu. Setelah bertugas, Surjan pulang ke rumahnya dan tanpa sepengetahuannya, rumah dalam keadaan kosong. Surjan sangat marah karena Rosni menyimpan surat yang ditulis oleh Karan, anaknya. Surjan mendapati Rosni telah melakukan sesi pemanggilan arwah dengan Vreni dan sangat marah akan hal itu. Dia menyela salah satu sesi tersebut dan menarik Rosni pergi. Rosni memberitahu Surjan bahwa Karan ingin berbicara dengannya. Vreni mengungkapkan hanya arwah yang terjebak yang bisa berwujud sebagai manusia. Sedangkan Karan tidak, ia bahagia di alam baka. Hadapi rasa sakitmu, Surjan. Takdir tidak memilihmu, semua sudah digariskan. Jika masih menyimpan rasa penyesalan, maka jiwamu akan kosong. Di situ akan ada arwah penasaran yang akan mendekatimu. Rosni mengungkapkan setelah berbicara dengan Karan, hal itu memberinya kebahagiaan hidup. Rosni lalu meninggalkan Surjan. Dalam kepedihan rumah tangga, mereka seperti orang asing yang tinggal serumah. Tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Bahkan, Ros menuduh Surjan telah berselingkuh karena setiap malam tidak pulang ke rumah. Inspektur Surjan hanya melongo, tidak bisa berkata-kata melihat istrinya tantrum di depannya. Dalam kondisi kalut dan bersedih atas apa yang terjadi pada dirinya, Surjan menemui Rosie di tempat rahasia mereka. Rosie yang tahu Surjan sedang galau mengajaknya untuk ngamar di hotel. Di sana, Surjan mencurahkan hati atas apa yang terjadi kepada dirinya, Rosni, dan sang anak. Surjan bercerita semua hal yang tidak ia lakukan kepada Rosni selama ini. Dia hanya memendam keluhan hati. Setelah mencurahkan hati, Surjan terlelap pulas, tidak ada keluhan insomnia. Baru kali ini dia tertidur sangat nyaman. Berdasarkan informasi dari Rosie semalam, Surjan segera menemui Malika, kekasih Sasi yang dijual oleh Taimur dan dipaksa menjadi wanita menghibur. Dengan wajah babak belur, Malika menemui Surjan dan berkata bahwa dia telah dijebak. Surjan menyelamatkan Malika untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Atas balasannya, Malika memberi informasi bahwa Taimur mungkin mengetahui sesuatu tentang Sasi dan Arman Kapoor. Taimur mengetahui tentang uang pemerasan Sasi dan Arman yang dibawa di tas hijau. Pada malam hari, Taimur dan si lontai expired menyusun rencana meminta uang tebusan kepada Sanjay. Taimur telah memanggil Sanjay untuk bertemu di stasiun kereta api untuk mengantarkan uang tebusan. Tetapi Sanjay mengarahkan anak buahnya untuk menyerang Taimur setelah dia menyerahkan uang itu. Taimur berlari menghindari anak buah Sanjay dan terpojok di sebuah stasiun. Taimur telah menyerahkan tas berisi uang itu kepada pacarnya Nirmala yang juga seorang wanita penghibur. Terpojok,
Temur tertangkap dan dibawa ke bangunan proyek. Dan atas suruhan Sanjay, Temur dihabisi saat itu juga. Di saat sekarat menjelang akhir hayatnya, Temur melihat Rosi dengan penuh ketakutan dan terjatuh dari ketinggian. Aksi kejahatan anak buah Sanjay diketahui oleh masyarakat yang langsung mengejar, mengepung, dan mengeroyok mereka. Satu penjahat berhasil diamankan. Sementara itu Nirmala pergi bebas dari dunia malam dengan membawa uang hasil pengorbanan Temur. Surjan dan jajaran kepolisian meminta keterangan dari masyarakat yang melihat Temur kehilangan nyawa sebelum tewas. Temur menyebut nama Simran. Siapakah Simran sebenarnya? Hal itu menjadi pertanyaan besar Surjan saat ini. Polisi mengetahui bahwa Sanjay berada di balik penghilangan nyawa Sasi dan Temur. Salah satu anak buahnya yang ditangkap kini bersaksi memberatkan Sanjay dan Surjan langsung membawa surat perintah untuk menangkap Sanjay di bungalaunya yang mewah. Sanjay mengaku bahwa 3 tahun lalu dia, Arman dan Nikhil telah menjemput seorang wanita penghibur untuk merayakan ulang tahun Nikhil. Gadis itu bernama Simran, dan di tengah perjalanan, Nikhil yang esang berat mulai bermesraan dengan gadis itu di kursi belakang. Kejadian tidak terduga terjadi di mana pintu mobil terbuka secara tidak sengaja, melemparkan Nikhil dan Simran keluar dari mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Arman dan Sanjay bergegas membawa Nikhil ke rumah sakit, tetapi karena takut menjadi skandal, mereka meninggalkan Simran yang terluka parah di jalan. Sanjay telah menghubungi Sasi untuk menolong Simran, akan tetapi Sasi memberitahu mereka bahwa gadis itu telah meninggal dan dia memiliki rekaman video ketiga orang itu pergi bersamanya. Sejak saat itu, Sasi terus memeras mereka demi uang. Surjan terkaget-kaget menonton ulang rekaman itu dan menyadari bahwa gadis itu adalah Rosi. Semua orang bingung apakah Rosi atau Simran masih hidup. Pada saat mengantar Sanjay ke kantor polisi, mereka tiba di jalan yang sama tempat Arman mengalami kecelakaan mobil. Tiba-tiba, kejadian misterius terjadi. Surjan dan Sanjay melihat Rosi berdiri di tengah jalan dan membanting setir menghindarinya. Reka ulang kecelakaan Arman dialami oleh Surjan dan Sanjay. Mereka membelokkan mobil untuk menghindari tabrakan dengan Rosi dan mobil itu terjun ke laut. Sanjay harus kehilangan nyawa pada saat itu. Surjan berjuang keluar dari mobil yang tenggelam dan Rosi menyelamatkannya. Dalam renungnya, Surjan kini memahami apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Rosi adalah sosok hantu penasaran yang hanya bisa dilihat oleh Surjan. Kondisi psikologi Surjan yang depresi akibat kematian anaknya membuat dia bisa berkomunikasi dengan sosok hantu. Atasan Surjan menasihatinya untuk tidak melaporkan kisah yang luar biasa itu. Dan Surjan harus menulis dalam laporan resmi bahwa kematian Sanjay dan Arman adalah kecelakaan. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini telah tiada, dan kasus pun ditutup. Menyadari Rosi adalah roh penasaran, dia kembali ke tempat di tepi sungai tempat dia biasa bertemu Rosi dan mencari jasadnya di tempat Sasi menyembunyikannya. Teringat bahwa dia pernah diberitahu bahwa orang mati datang kepada mereka yang berduka. Surjan lalu memberikan pemakaman yang layak untuknya agar Rosi bisa tenang di alam baka. Surjan kini semakin menerima hal-hal supranatural. Dia menemukan surat dari Karan yang ditulis oleh sang cenayang Freni tetangganya. Melalui surat itu, Karan memberitahu Surjan untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya dan bahwa dia ingin kedua orang tuanya bahagia. Karan memberitahu Surjan adalah ayah terbaik di dunia. Surjan menangis haru dan kini mulai berdamai dengan istrinya. Musibah kehilangan seorang tercinta adalah kiamat kecil bagi seorang. Kadang hal itu tidak bisa dihindari. Semua sudah digariskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun, kita harus menerima apa yang sudah menjadi takdir Tuhan. Bagi yang sudah mengalami ditinggal selamanya oleh orang tercinta, dunia boleh berkata kau telah pergi. Tapi kau ada di sini dalam setiap pikiranku, dalam setiap kata yang terucap, dalam setiap perasaan dan setiap emosi hanya ada dirimu. Kau ada di mana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dalam adegan pasca kredit, dua pekerja terlihat memasang papan tanda peringatan di lokasi kecelakaan yang sama.